kita pada hari ini. Dan juga penyerahan plakat didampingi oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Bapak Wawan Wardiana, dan juga didampingi oleh moderator kita pada hari ini Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Insinyur Insanul Kamil PhD. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selamat pagi. Dan juga izin menyapa kepada Bapak Ibu serta seluruh Wakil Dekan Delegasi Universitas Andalas dan juga hadir bersama kita Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas beserta seluruh pengurus, dan juga hadir bersama kita Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Andalas serta seluruh hadirin para tamu undangan yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom pada rangkaian kuliah umum anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat bergabung. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama kuliah umum anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan keynote speech oleh Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Bapak Nurul Gufron, dan juga paparan materi pemberantasan korupsi oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang akan diberikan oleh Bapak Wawan Wardiana. Dan juga paparan kedua materi kita hari ini akan dimoderatori langsung oleh Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Andalas, Bapak Insinyur Insanul Kamil MN Asian PhD. Untuk itu kami undang dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan juga narasumber kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan yang hadir secara offline di convention hall ini, juga staf universitas, teknik dan bendahara di universitas. Kami menyapa juga mahasiswa, unit-unit kemahasiswaan dan pimpinan kemahasiswaan di universitas dan fakultas yang hadir dalam kuliah umum pembekalan pendidikan anti korupsi di Universitas Andalas. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Gufron yang hari ini sudah bergabung semua bersama kita secara offline di convention hall, dan juga Bapak Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Wawan Wardiana. Baiklah, kita mulai seksi kuliah umum ini sama seperti kuliah umum yang kita lakukan tentunya di Universitas Andalas. Pertama akan disampaikan keynote speech oleh pembicara kunci kita hari ini, Wakil Ketua KPK Bapak Dr. Gufron. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pemaparan materi pemberantasan korupsi oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK
Bapak Wawan Wardiana. Nah setelah itu kita punya sesi tanya jawab yang kita atur nanti sedemikian rupa, yang melalui online juga bisa mekanisme chat atau raise hand nanti tolong panitia juga mengkolek semua pertanyaan dan nanti akan kita sampaikan kepada pembicara kunci maupun penanti kita pada hari ini. Pertama kita persilakan waktu untuk pembicara kunci Bapak Nurul Gufron yang waktunya 20 sampai 20 menit Pak. Setelah itu oleh Pak Wawan. Silakan Pak Nurul Gufron. Terima kasih Pak Moderator untuk yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah di tempat masing-masing yang menyaksikan acara ini secara daring. Syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini KPK hadir di Universitas Unggulan Indonesia, Universitas Andalas, yang selama ini kami kenal sebagai bagian salah satu perguruan tinggi terpenting di Indonesia. Oleh karena itu kami hadir tentu dengan sebuah semangat untuk berbagi informasi, berbagi peran, dan juga berbagi beban untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, salah satunya yang menjadi masalah kita semua yaitu korupsi. Mari masuk pada poin pertama, apa sebenarnya yang disebut korupsi? Korupsi tentu di ruangan ini maupun di daring itu tidak semuanya fakultas hukum, sehingga mohon maaf mungkin saya perlu menjelaskan apa yang disebut korupsi. Korupsi sesungguhnya secara kasar adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang apa? Wewenangnya bersifat publik. Jadi asumsinya begini, asumsinya kita bersama dari Sabang sampai Merauke menyusun pemerintahan yang disebut negara. Negara itu kemudian memperoleh amanah untuk menyelenggarakan kekuasaan publik. Namanya kekuasaan publik, harapannya diselenggarakan untuk kepentingan bersama. Sehingga orang bersepakat memilih pemimpin, memilih struktur pemerintahan dari presiden sampai desa untuk apa? Untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan publik. Itu yang pertama. Kemudian setelah kewenangan-kewenangan dikumpulkan dan diberikan untuk diselenggarakan, mengumpulkan dana, uang. Melalui apa? Melalui pajak, melalui retribusi, melalui PNBP dan lain-lain. Ada kekuasaan publik, ada uang publik. Harapannya setiap kebijakan oleh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah, harapannya yang pertama dan yang utama adalah untuk kepentingan publik. Tetapi kalau ternyata dalam menyelenggarakan kepentingan publik ada agenda, ada kepentingan di balik penyelenggaraan pemerintahan atau ketenagaan tersebut, itulah yang disebut korup. Pada prinsipnya itu. Saat ini bagaimana diketahui KPK menetapkan dan juga sudah menyidik kasus pajak. Apa kenapa kok kemudian dianggap korup? Karena pajak itu harapannya disedot, ditarik, diwajibkan kepada warga negara, dikumpulkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara, kepentingan layanan publik. Tapi faktanya kemudian dikemplang. Pertama, diperas. Apa maksudnya? Wajib pajaknya ditekan dengan kewajiban yang tinggi, kemudian untuk menurunkan ada kong kali kong. Itulah korup. Jadi secara
secara umum disebut korup itu adalah ketika ada wewenang, ada uang, ada layanan publik yang harapannya adil, harapannya fair, mengabdi kepada kepentingan umum, kemudian dilaksanakan secara tidak adil, tidak fair, ada untuk kepentingan pribadi, ada coy di dalamnya. Itulah yang disebut korupsi. Lanjut. Nah, atau setelahnya dulu. Nah ini, apa dampaknya? Dampaknya akibat korupsi yang terjadi adalah apa? Minimal korupsi itu merusak apa? Merusak sumber daya manusia. Atau ikut yang sebelumnya. Nah, coba yang sebelumnya ini. Betapa tidak banyak jembatan yang harapannya 30 tahun ternyata masih masa perbaikan, masih belum 1 tahun, belum 5 tahun ambruk. Padahal di Padang ini banyak rumah-rumah yang ternyata warisan, bukan hanya warisan Belanda, bahkan warisan kerajaan-kerajaan sebelum masih langgeng, masih kuat. Tapi di masa-masa yang saat ini baru 1 tahun jembatan itu ambruk, rumah sakit rusak, banyak kemudian pasar ambruk. Itu karena apa kemudian? Karena korup. Impact ikutannya apa? Uang yang harapannya untuk menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan kesehatan, faktanya kemudian karena banyak dikorup mengakibatkan anak-anak kita, sebagian anak-anak kita tidak mampu mengakses kepada dunia pendidikan, sehingga mengakibatkan banyak terlantar, harus mengais dan lain-lain. Lanjut. Ini Ankek 2003 yang kemudian diratifikasi oleh undang-undang kita 2006, setidak-tidaknya dampak ikutan dari korup. Kenapa kemudian korupsi di apa contohnya? Mestinya milih kepala daerah harapannya atas dasar kemampuan dan kepercayaan publik, tapi saat ini rusak gara-gara money politik. Money politik adalah bagian dari korupsi. Penegakan hukum, harapannya hukum tegak, adil pada siapapun yang berkebenaran, tapi faktanya hukum rusak gara-gara ada suap dan lain-lainnya. Itu dampak-dampak yang saya kira kuratif saja nggak berhasil karena asetnya sudah hilang, karena ini kesalahan karena dari Bapak sendiri misalnya belum paham. Mungkin kalau ada apa ya bisa dimaafkan lah, kita belum paham. Tapi paling tidak begini, karena arsip ini sebagai bukti sah, ya sebagai bukti aktivitas kinerja, bahkan bukti sah pengadilan juga. Ini segera buat laporan bersama dengan polisi ya, dan cara bahwa telah terjadi bencana banjir, ada arsip rusak, kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan seperti apa, itu baru kita acara ya, dibuat kita acara. Kalau Bapak itu tidak aman ya. Nah, kalau tidak, nanti kalau ada yang iseng-iseng buat laporan, nanti masalah kira Bapak masih mengabaikan sampai bahkan dianggap ada kesengajaan. Nah, itu harus ada sebaiknya yang buat laporan. Polisi kan di sini hadir juga akan sudahlah kemudian yang mengambil membuat sebagai saksi kita acara ini proses hukum orang yang update terhadap
Tadi juga sampai pembebasan dari jabatan kan, kalau ada apa namanya kesengajaan proyeknya belum ada. Artinya sistem hijau. Investasi itu adalah Besok ke TV dia ada terlahir. idenya. Kalau pemerasan dari atas, kalau dari bawah, gratifikasi. Yang ketujuh, yang terakhir adalah tindak pidana yang menghalangi korupsi. Apa contohnya? Menyembunyikan tersangka, menyembunyikan alat bukti, dan lain-lain. Lanjut, itu jenis-jenisnya. Saya kira nanti biar Pak Wawan lanjut. Nah, saya lanjut saja. Nanti biar Pak Wawan ini data-data tentang koruptor kita, termasuk ini. Lanjut saja. Saya akan masuk kepada poin tentang lanjut saja. Nah ini, saat ini saya hadir di Sumatera Barat, daerah dan kota yang melahirkan para pendiri bangsa kita. Salah satunya adalah Bung Hatta, tokoh yang bukan hanya dikenal sebagai pendiri perintis bangsa Indonesia, tetapi dikenal juga kejujuran dan kesederhanaannya. Kejujuran dan kesederhanaannya. Lanjut. Tan Malaka. Ini juga adalah tokoh, salah satu tokoh penting bangsa Indonesia. Kita tahu misalnya perjuangan 1 Maret, serangan umum 1 Maret, yang perang gerilya. Kita tahu tokoh sentralnya adalah Panglima Besar Sudirman, tapi tidak dikenal bahwa sesungguhnya konsep gerilya yang konsep adalah Tan Malaka. Perjuangan kita membebaskan dan kemudian merebut kembali kemerdekaan, konseptor gerilya itu adalah Tan Malaka. Beliau salah satunya adalah tokoh penting yang selalu mengorbankan semangat, yang mengatakan bahwa idealisme adalah mahkota terakhir kaum muda. Jadi kalau kaum muda tidak ada idealismenya, maka sesungguhnya dia sama dengan tiadanya lagi. Lanjut. Nah, kenapa saat ini sebenarnya kita saat ini terjadi seperti ini? Itu salah satunya adalah karena bangsa kita sudah mulai tercerabut dari karakter bangsanya. Kenapa karakternya tercerabut dari bangsanya? Karena salah satu pabrik karakter yang mestinya diproduksi oleh dunia pendidikan, ternyata dunia pendidikan sudah juga meninggalkan corak penanaman karakter dalam proses pembelajarannya. Lanjut. Nah, ini. Kita selama ini, yang mohon maaf bukan hanya dunia perguruan tinggi, SMA, SMP dan lain-lain, semuanya yang menjadi indikator capaian kelulusan itu semuanya apa? Semuanya adalah IPK. IPK-nya berapa? Oh, 3 ke atas. Setelah IPK apa lagi? Masuk dunia kerja. Berapa rentang waktu
dapat diterima dunia kerja. Setelah dunia kerja apa? Gajinya berapa? Dan lain-lain semuanya indikator-indikator apa? Indikator seakan-akan dunia pendidikan hanya untuk misi dan mengejar pekerjaan. Ketika pekerjaan tercapai dianggap selesai. Tidak sadar bahwa sesungguhnya saat ini kita sudah mulai tercerabut dari karakter bangsa. Lanjut. Nah ini. Saat ini kita tidak sadar, bahkan kemudian atas nama kasih sayang kepada anak kita, kalau melihat anak kita ngantre panas, gak tega, kemudian cari apa? Cari kenalan bagaimana supaya kemudian bisa dapat urutan di depan. Sehingga secara tidak sadar ternyata kita sudah menitipkan dan juga mengajarkan anak-anak kita untuk nyalip dari antrian. Artinya untuk tidak tertib, tidak mendidik untuk kemudian untuk adil, untuk kemudian menghargai orang lain, tertib pada kalau memang mau didahulukan ya hadir lebih dahulu. Tapi faktanya kemudian kadang kita masih menerapkan itu. Sehingga apa? Dunia pendidikan itu hanya meneteskan knowledge, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi karakternya banyak yang kosong. Bahkan karakter-karakter yang berkebalikan. Karakternya apa? Karakter mau sendiri, mau menang sendiri, mau enak sendiri. Itu yang terjadi saat ini. Kalau sudah dari awal begini, tambah tinggi ilmunya, sehingga ilmunya kian tinggi, tapi karakternya sangat jelek. Mohon dipahami, data di KPK, koruptor yang ditangkap oleh KPK, 84% itu adalah berpendidikan S1 ke atas. Itu jelas, karena apa? Karena nggak mungkin para pejabat, para penyelenggara negara di bawah S1, maka sangat logis. Tapi yang menjadi miris, mestinya semakin tinggi ilmunya, semakin terampil keahliannya, harapannya karakternya semakin bagus. Tapi faktanya di Indonesia ternyata S1, S2, S3 hanya knowledge dan hanya keterampilan. Tapi karakternya banyak yang kosong. Lanjut. Nah ini, Bung Karno pun sudah mewanti-wanti dari awal. Kalau kita tidak mampu menjaga karakter, padahal karakter ini adalah identitas bangsa, maka bangsa Indonesia saat ini seperti tercerabut, seakan-akan korupsi. Jadi mohon dimaklumi tadi Pak Rektor juga menyinggung, Pak, bagaimana dengan CPI, dengan apa? Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi di Indonesia. Apa yang terjadi? Tahun 2019 KPK sudah mencapai 40, tapi 2020 kita turun menjadi 37. Turun 3 poin. Apa yang turun itu? Komposit atau elemen yang membangun indeks persepsi korupsi itu ada 9. Tapi kalau mau di klaster lebih sederhana ada 3. Apa itu? Pertama, kemudahan berusaha atau iklim usaha, iklim investasi. Pertanyaannya, apakah ketika berinvestasi atau mau masuk berusaha ke Indonesia masih ada suap atau tidak? Itu ekonomi. Kedua, sektor hukum dan birokrasi. Hukum dan birokrasi. Apakah dalam berhubungan dengan penegak hukum dianggapnya sudah tidak ada suap atau tidak? Yang ketiga, itu indeks demokrasi. 3 komponen ini yang turun itu di 2 sektor, ekonomi dan demokrasi. Kenapa turun? Karena setelah disurvei Pak, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di dalamnya Sumbar,
money politik dalam pilkada itu sudah dianggap biasa dan kemudian mereka menerima semuanya. Orang milih dapat amplopan isinya 300 sampai 500 ribu, itu bagi masyarakat sudah dianggap biasa. Itu yang mengakibatkan indeks persepsi kita terhadap pemilu dianggap turun dari sisi ekonomi, dari sisi demokrasi. Dari sisi ekonomi itu juga masih merasa walaupun katanya ada PTSP, pelayanan terpadu satu atap untuk mau izin-izin, tapi semua hal itu sudah harus selesai sebelum masuk ke PTSP, Pak. PTSP-nya di sini, tapi sebelum masuk ke ruang PTSP sudah harus deal. Kalau tidak deal, tidak kunjung selesai juga. Itu faktanya. Karenanya kemudian bangsa Indonesia turun CPI. Dan ini tanggung jawab siapa? KPK paling bertanggung jawab, tapi juga semua elemen bangsa bertanggung jawab. Tidak mungkin KPK kemudian mengurusi pilkada. Nggak mungkin KPK kemudian mengurusi semua pelayanan yang merupakan layanan publik gitu. Mau urusan BPJS masih minta KTP, kalau tidak ada kenalan tidak lancar. Mau ngurus KTP, mau ngurus perpanjangan pajak, mau BPKB. Dan kita mau bayar, mau taat pajak saja kemudian harus pakai calo. Ini kan menunjukkan mau taat pajak saja masih pakai calo. Artinya apa? Artinya perizinan ataupun struktur pengelolaan pajak masih butuh banyak hal. Di Indonesia mau taat pajak tapi harus kemudian masih berbirokrasi. Ini yang sekali lagi kami harapkan pemahamannya bahwa inilah faktanya. Faktanya bahwa seakan-akan masyarakat kita semakin permisif. Bukan hanya urusan pilkada, bahkan survei CPI itu juga TI, Transparansi Internasional, juga mensurvei kepada orang tua, maksudnya orang tua siswa. Juga ditanya, apakah Anda menerima atau menganggap biasa bingkisan kepada orang tua, pada guru? Ternyata 80% ibu-ibu, ini tidak mensurvei bapak-bapak, ini ibu-ibu orang tua, nganggap biasa memberi sesuatu kepada gurunya. Padahal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin permisif untuk memberikan gratifikasi untuk mendapat perlakuan khusus bagi anak-anak. Ini kalau faktanya seperti ini, mohon maaf, insersi mata kuliah, insersi kemudian di semua mata kuliah itu tidak cukup. Oleh karena itu, mari sekali lagi KPK hadir saat ini dengan 3 prime mover, penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Harapannya mampu bekerja sama untuk kemudian menyadarkan bahwa korupsi itu sudah menjadi biasa di Indonesia, seakan-akan dianggap culture. Padahal culture kita tidak begitu. Itu yang mari kita bongkar ini. Selama begitu, Pak, KPK sampai kapanpun tidak akan mampu mengatasi masalah ini. Apa penyebab asalnya ini? Selain tadi karakter yang sudah terbangun dan menjadi kebiasaan, juga adalah karena struktur politik kita. Karena selama ini dunia politik kita untuk jadi gubernur misalnya, lihat pilkada kemarin, Pak, mudah-mudahan Prof. Yuliandri sudah ada datanya. Kalau di kabupaten atau wali kota di Sumatera Barat kira-kira cukup 50 M? Tidak cukup, Pak. Coba pengat politik, kira-kira kalau di Sumbar untuk jadi bupati berapa M, Pak? Bupati 15. Kalau gubernur, Pak? 30-40. Itu operasional untuk apa? Untuk nembak pada hari H. Ada 3 komponen untuk biaya politik, Pak. Pertama, saya orang biasa untuk dicalonkan butuh mahar, Pak. Kenapa? Katanya orang parpol, ke toilet aja bayar, Pak.
apalagi Anda mau didorong jadi calon katanya. Berapa rata-rata? Ya tidak kurang, kalau biasanya kalau kemarin dihitungnya per anggota DPR. Umumnya adalah 300 juta. Tapi itu secara umum. Tapi kalau memang misalnya saya didukung oleh parpol X, tapi dia nggak cukup, saya hanya 8 misalnya, butuhnya 10. Walaupun dari beliau itu parpolnya dukung 2, bisa jadi harganya tidak kemudian jadi 300 karena penggenap. Karena kalau tidak ya sudah, saya jual ke parpol lain, jadi bisa mahal. 300 per kepala. Anggap maharnya antara 1 sampai 2 M. Kemudian saksi. Kalau tidak diamankan, Pak, walaupun sudah kampanye kemana-mana dapat dicuri, dia saksi. Kemudian apa? Biaya untuk nembaki, Pak. Kenapa? Untuk menggerakkan masyarakat saja untuk datang ke TPS, ngapain datang berat panas-panas, Pak? Untuk gerakkan saja duit. Kemudian untuk nyobloskan juga perlu dikawal, ada TS-nya. Itu semua mengakibatkan apa? Biaya politiknya tinggi. Sehingga ketika duduk siapapun yang menang, ketika yang duduk yang menang, berpikirnya apa? Saya harus mengembalikan dalam tempo maksimal 3 tahun. 3 tahun kelamaan masih. Kalau bisa 2 tahun, kalau bisa 1 tahun. Kenapa? Tahun berikutnya untuk biaya yang akan datang. Itu yang menang, Pak. Duduk sudah niatnya mengembalikan. Kalau mengembalikan dari mana? Gajinya berapa? Gajinya kalah ke rektor, Pak Bupati, Pak. Gajinya kalah ke rektor. Tapi yang lain-lain yang lebih banyak. Sehingga mengakibatkan apa? Kalau cuma mengkalikan gaji per bulan kali 5 tahun nggak cukup. Maka yang diperjualbelikan apa? Kalau punya SDA, ada hutan-hutannya dijual, ada batu-baranya dijual, tidak ada itu SDM. Kamu mau mutasi kemana? Mau ke kota? Biaya. Kamu naik pangkat? Biaya. PBJ, mau bikin sekolah, mau bikin rumah sakit, semuanya ada persentasenya. Paling rendah 5%, biasanya antara 5 sampai 15% ke kepala daerah. Kalau sudah begitu, Pak, sesungguhnya KPK tinggal duduk di tiap kabupaten, mau tangkap tiap hari bisa, Pak. Tapi kami tidak akan begitu. Sampai kapan kita akan hanya memanen koruptor? Kita harus akhiri ini. Harus akhiri ini. Tidak bisa kita begini terus. Oleh karenanya itu, salah satu yang poin penting adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Walaupun dunia pendidikan karena Pak Yudianti, Pak, wilayah kami, Pak, paling di kelas ke mahasiswa-mahasiswa kami, Pak. Paling kemudian ke webinar, paling ke koran. Kalau tidak didengar oleh pemilik parpol bagaimana? Itu dia juga. Tapi yang penting minimal dari diri kita dulu untuk tidak ikut-ikutan. Parpol kami sudah mendekati, Pak, supaya sistem pemilu, sistem pilkada itu supaya ada perbaikan. Karena kalau tidak, sekali lagi, bahkan saya ngomong, ya saya sudah setidaknya ada 3 parpol, di depannya 3 parpol, saya mengatakan begini, sistem parpol yang seperti ini sesungguhnya sedang menjebak dan menjerumuskan Anda pada jurang koruptor. Dan kalau sudah jatuh ke korupsi, kemudian hanya puting-putingan apakah akan ditangkap KPK, kepolisian atau kejaksaan. Hanya soal waktu dan soal kelihayan. Setelah koruptor, kira-kira setelah korupsi, kira-kira mampu nggak menghilangkan jejaknya? Mampu kemudian bikin layer-layer supaya tidak ketangkap. Itu hanya soal itu. Hanya soal itu. Oleh karena itu sekali lagi, kami urusan ke parpol, urusan ke penindakan kami lakukan di Jakarta. Tapi saat ini kami di Sumbar, kami di Andalas, ingin mari kita sama-sama membangun generasi bangsa yang berkarakter. Generasi bangsa yang berkarakter. Dengan cara apa? Sekali lagi, pendidikannya tidak hanya kemudian mencetak mahasiswa-mahasiswa yang menjadi sarjana-sarjana yang knowledge-nya tinggi, tidak hanya skill-nya terampil tinggi, tapi hatinya memiliki
empati pada rakyat Indonesia. Sadar bahwa memang pekerjaan untuk kehidupan di dunia, gitu. Tapi dunia tidak segala-galanya. Dunia bukan akhir semuanya. Itu yang supaya ada empatinya, ada kesadarannya bahwa kita ini bernegara Pancasila gitu. Tapi kan saat ini seperti Pancasila itu, burung Garuda Pasnya hanya sebagai nyanyian burung Garuda, hanya dinyatakan pada saat upacara, tapi sila-silanya yang sudah kering dan mati dalam kehidupan ini, termasuk dalam dunia pendidikan. Itu yang kami gugah. Kami berharap Pak Rektor dengan segenap jajaran menggerakkan dan sadar bahwa kita ini ingin mencetak generasi bangsa yang tinggi ilmunya, terampil, tapi juga hatinya pada bangsanya dan juga yakin bahwa kehidupannya itu akan dipertanggungjawabkan kelak di dunia maupun di akhirat. Di dunia di hadapannya KPK, di hadapannya hakim, di akhirat nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang menjadi pengantar kami. Mudah-mudahan sekali lagi saya yakin kami tidak perlu menggugah dan bagaimana cara teknisnya UNAN untuk memerankan, bagaimana kemudian alumni-alumninya untuk kemudian menjadi bagian dari generasi bangsa, generasi bangsa. Saya kadang kalau kuliah begini, ibu-ibu, saya tanya ke mahasiswa, kamu punya pacar belum? Punya, Pak. Kamu punya pacar tidak? Tidak. Lantas saya tanya, kalau kamu pacarmu mau yang mana? Pinternya selangit, terampilnya mahir, tapi selingkuhan gitu. Tapi playboy gitu. Oh enggak, Pak. Itu sama dengan ini. Kalau walaupun kemudian sudah pintar tapi tidak jujur, buat apa? Maka jujur itu penting. Paling penting. Pintar juga penting. Tapi kalau diperhadapkan yang satu jujur, yang satu pintar, mending jujur. Walaupun hanya anteng di rumah katanya. Saya kira begitu yang dapat kami sebagai pengantar, sebagai keynote. Nanti detailnya Pak Wawan akan lebih mendetailkan. Intinya sekali lagi, mari kita didik generasi bangsa kita yang otaknya cemerlang, tangannya terampil, tapi hatinya berintegritas, hatinya jujur, hatinya amanah, hatinya bertanggung jawab. Itu yang kami harapkan dalam proses pendidikan, baik pendidikan pengajaran, baik penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Saya kembalikan ke moderator, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu dan bisa kita jadikan diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus buat pembicara kunci kita, Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Jadi tantangannya adalah, kalau saya ambil satu kalimat saja, mohon maaf Pak Nurul, KPK sedang menantang Universitas Andalas menjadi motor penggerak. Motor penggerak apa? Kalau kita rangkum tadi, motor penggerak untuk generasi emas bangsa. Bangsa ini harus segera diselamatkan. Itu tergantung generasi mudanya. Dan generasi mudanya itu adalah generasi yang akhirnya menempatkan kejujuran di kasta tertinggi dari dirinya. Setelah itu kejujurannya, integritasnya, amanahnya, dan tanggung jawabnya yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, maupun kecakapan lain yang dimiliki oleh alumni Universitas Andalas. Saya kira itu poin penting yang diberikan oleh Bapak Nurul Gufron tadi. Terima kasih banyak, Pak. Kita akan masuk sesi kedua. Ini pemaparan materi pemberantasan korupsi oleh Bapak Wawan Wardiana.